Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan bagaimana cara membuat bibit anggur, baik sambung pucuk, sambung sisip, stek, grafting, dan lain-lain. Tapi sebelum kita mulai, saya akan bagikan tip kepada kawan-kawan untuk cara mudah membedakan anggur Isabella dan anggur Jupiter. Ini karena sampai sekarang masih banyak kawan-kawan yang bingung ya. Aduh. Seperti ini. Ini adalah varian Isabella. Ketika kelihatan cahaya. Dan ini adalah varian Jupiter. Jadi di balik daun ketika dikenakan cahaya dia tetap hijau seperti ini. Ini Isabella, ini Jupiter, beda ya. Ini hijau, ini mengkilap. Yang sebelah kanan ini varian Isabella, yang sebelah kiri Jupiter. Ini dari balik daunnya. Dari permukaan daunnya Anda bisa lihat teksturnya beda. Ini kasar dan ini halus. Sekilas memang sangat mirip, tapi ketika kita compare begini maka dia akan berbeda ya. Ini Isabella, ini Jupiter. Oke, kita mulai cara grafting. Kita mulai dulu dengan cara perbanyakan anggur atau cara membuat bibit anggur melalui sambung pucuk. Ini varian Isabella ya. Isabella. Kita buang daun-daun yang tua. Ini daunnya kurang baik, jadi ini rentan mati. Maka kita ambil daun yang baik, yang paling atas, lalu ini kita pangkas. Tujuannya apa? Apabila entres yang kita sambungkan ini mati atau tidak tumbuh, maka batang bawah ini tidak mati atau rostoknya tidak mati. Karena jika daun ini dibuang, kemudian entres ini kita sambungkan dan gagal, kering, maka dia akan ikut kering untuk ini ya. Jadi kalau ini tanpa daun maka dia akan kering. Tapi manakala ada daunnya dia hanya kering sampai di sini. Gitu ya. Kita mulai. Peralatan yang kita butuhkan. Ini grafting tape. Ini parafilm. Kemudian ini spidol. Mas ambilkan itu Mas, apa? Tag name sama itu kabel tis. Kemudian ini cutter, ini gunting pangkas, ini gunting biasa. Jadi sebelum grafting kita siapkan peralatan itu dulu. Ini entres kita lilit pakai parafilm seperti ini ya. Bagian ujung tidak kita lilit. Baru kita mulai seperti ini. Gini ya. Jadi biar kawan-kawan tahu, ini mudah kok dilakukan, teman-teman pasti bisa. Lalu entres kita iris kabel tis. Kita bikin tajam. Ini hanya dengan cutter ya. Harus precision. Precision itu sisi kiri dan kanan sama nih, tajam seperti busur panah ya. Precision. Lalu kita masukkan ke sini. Kalau ini daun ke kanan, maka ini
atau mata tunasnya ke kiri. Jadi biar nanti daunnya kiri kanan. Begini. Terlihat ya. Kalau precision dia tidak jatuh. Lalu kita lilit yang kencang ya, dengan parafilm. Pastikan rapat biar tidak ada bakteri luar yang masuk dan menyebabkan entres atau di sambungan entres ini busuk. Setelah ini jangan disiram, biarkan dia aktif dulu, karena ini membutuhkan banyak air dan ini masih muda sehingga cukup untuk menopang hidupnya entres ini ya, seperti ini ya. Biasanya seminggu sudah aktif ini ya, artinya tidak layu. Nah nanti ketika ini daun ini sudah tumbuh 5 daun, baru daun ini kita buang. Nah untuk menghindari lupa karena kita grafting berbagai varian, maka kita langsung berikan tag name. Karena ini varian Jupiter, sehingga langsung kita tag name. Kita kasih kabel tis di bagian tangganya atau cabangnya. Begini, satu bibit telah jadi, Jupiter Origin USA. Lanjut, cara yang kedua, menyambung dengan seperti ini. Entresnya kita perlihatkan. Nih, ini tunas air, ini tunas bat. Tidak kita lilit, ya. Nih, tidak kita lilit, seperti ini. Jadi ini langsung aktif. Kita mulai caranya. Ini entres dan batang anggur lokal ini sama ukurannya ya. Jadi membuat bibit anggur itu mudah. Teman-teman pun bisa semuanya. Jadi kalau bisa bikin sendiri, kita nggak perlu beli untuk menghemat biaya. Apalagi mau bikin di kebun ya. Teman-teman mau berkebun, kalau bibitnya semuanya beli, nanti boros. Nah setelah kita pangkas seperti precision, bagian ujung ini nggak rata, kita potong. Nah menjadi seperti ini. Iya. Lalu entres kita masukkan seperti ini. Kita lilit pakai parafilm. Biarkan daun-daun ini tetap aktif untuk mendorong entres yang kita sambungkan. Maaf ya, ini video agak lama karena saya memang akan tutorial berbagai cara membuat bibit anggur. Ini cara kedua, terlihat ya. Kemudian cara ketiga. Oh ini cara ketiga. Kita akan sambung dengan entres yang sudah tertutup. Seperti ini. Ya, tertutup semua dengan parafilm. Masih sambung pucuk, kita tetap sisain daunnya. Ini cara ketiga.
Entrestnya tertutup rapat dengan parafilm semuanya ya. Jadi kita pecahkan boot dari entres ini. Ingat jangan kebalik. Ini daun ada di kanan, ini makanya calon bakal tunas atau mata tunas ada di kiri. Gini. Yang kencang dan rapat. Ingat jangan disiram setelah grafting seperti ini, karena apa? Jika disiram, air yang ada di media tanam ini akan naik ke atas dan terjebak di sini sehingga menyebabkan entres busuk. Ini cara ketiga. Kemudian cara keempat. Ini kita lukai atau kita sayat, lalu ini kita balik ke sini kulitnya seperti ini. Lihat ya. Nih. Jadi hanya kulitnya yang dilepas begini. Terlihat ya. Tuh. Jadi kambiumnya tidak kita lukai, hanya kulitnya yang kita buka begini. Kali ini kita menggunakan grafting tape. Tetap harus precision. Ya. Entres kita masukkan seperti ini. Lalu kita lilit dengan parafilm. Caranya begini. Maaf, dengan grafting tape. Ini grafting tape ini yang tipis ya. Kalau nggak ada ini bisa menggunakan plastik es batu. Ini gini. Nih buat seperti ini. Nih, yang kencang. Gini. Setelah begini ya. Ini kecil, dibikin kecil seperti ini. Baru kita lebarkan. Seperti ini. Kita lilit bagian atasnya sini, kita tutup begini. Mudah membuat kita anggur itu. Ambilkan media tanam mas. 3. Selesai. Ini sudah jadi. Lalu ini media tanamnya. Saya menggunakan media tanam kali ini tidak menggunakan arang sekam maupun kohe kambing, tapi menggunakan tanah ladu. Kalau di sini namanya tanah ladu. Kalau di tempat teman-teman ini tanah yang berada di pinggir sungai atau bercampur pasir sehingga dia tetap gembur. Lalu kita tancapkan cutting ini. Atau kalau perlu kita menggunakan perangsang akar. Ini mas, kasih sedikit di gelas. Ambilkan air di gelas. Nah, jadi bagian bawah ini anggur varian lokal atau Isabella. Airnya sedikit aja mas. Bagian bawah kita pastikan ini tidak kering. Jadi entres tetap sehat. Kunci keberhasilan grafting yang pertama, cuttingnya sehat, entresnya masih sehat atau fresh. Yang kedua, peralatan yang kita gunakan itu steril atau bersih. Kemudian yang selanjutnya precision. Jadi entres kita masukkan precision, kiri kanan, kambium ketemu kambium. Nah, ini saya menggunakan perangsang akar karena cutting ini belum berkalus ya. Sebenarnya tidak pakai perangsang akar pun bisa, langsung ditancap, cuma biasa ada beberapa yang entresnya sudah tumbuh tapi perakarannya terlambat sehingga kering. Nih sedikit aja seperti ini.
Lalu kita aduk-aduk ini di bagian bawah. Kalau sudah begini, kita angin-anginkan sampai kering, baru kemudian kita tancapkan ke media tanam begini. Ini jadi jangan ditancapkan begini, tapi kita pakai jari dulu begini. Tujuannya apa? Supaya larutan daripada perangsang akar ini tidak hilang. Jadi gini, masukkan begitu, baru kita tutup gini. Nih ya, sudah jadi. 1 minggu atau 10 hari biasanya sudah sebut. Berikutnya, jika cuttingnya kecil, nah nggak punya cutting besar ya, cuttingnya kecil segini, maka kita belah di bagian tengah seperti ini. Sedalam selebar cutter nih, dari sini kelihatan ya, dari sini sampai sini selebar cutter dalamnya. Kemudian kita nggak punya parafilm nih, adanya grafting tape. Gimana caranya? Begini, ini kita buat sayap dulu, precision seperti ini ya, kiri kanan sama nih maksudnya ya. Baru kita masukkan enresnya. Ini terlalu panjang. Pastikan ini tidak renggang. Nih, rapat ya. Lalu kita lilit pakai grafting tape seperti ini. Nih, pertama begini ya. Nih, buat seperti tali begini. Grafting tape dibuat nih begini. Baru kita lebarkan nih, yang kencang. Kalau sudah ke atas, di bagian mata tunas ini kita tarik. Nah, 1 kali saja gini ya, dapat di atasnya lagi. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Sama ya, entres sama cuttingnya. Seperti biasa kita masukkan ke perangsang akar. Kita pastikan dulu bagian bawah ini tidak kering, entres rostoknya ini basah ya. Lalu kita tanam dengan cara yang sama. Sudah jadi. Atau ini cutting anggur impor, mau kita semai sebagai cutting, atau mungkin kita tidak sempat grafting karena cutting ini juga sudah coklat ya, sudah layak untuk disemai melalui stek atau tancap cutting. Kalau ini grafting, atau teman-teman menyebut ada yang sambung sisip maupun okulasi, ini tancap cutting atau stek. Perbanyakan bibit anggur melalui stek. Kita pastikan juga di bawah ini basah. Lalu kita beri perlukaan di sini seperti ini. Lalu masukkan ke perangsang akar, kemudian tancapkan seperti ini. Dan ini hasilnya, varian Jupiter, cuttingnya kecil, tancap melalui cutting ini ya. Di media semainya tanah ladu atau tanah gembur yang berada di pinggir sungai itu. Ini
Jupiter, tidak di grafting ya. Jadi memang saya melakukan tancap cutting. Kemudian ini Varianina, ini terlihat ya, cukup subur. Sama, ini Jupiter juga yang kita tanam melalui cutting ya. Kemudian ini hasil sambung sisip. Ini ya sambung sisip. Tuh hasilnya cukup vigor. Setelah ini tumbuh dan sudah rekat, ini kita lepaskan grafting tagnya. Ini bibit sudah siap tanam. Nih ya, Angelica nih sudah sangat kuat akarnya, nih tembus sampai bawah perakarannya, ini sampai tembus ya, sudah sepanjang ini. Untuk membuktikan perakaran ini sudah banyak dan siap untuk grounding, ini kuat ya jika diangkat begini. Lalu bagaimana jika grafting ini gagal, kosong, nggak usah diulang? Apabila di sini tumbuh, varian lokalnya tumbuh, maka langsung lakukan sambung pucuk. Seperti ini. Ini adalah grafting yang gagal. Ini terlihat ya, gagal tidak tumbuh. Kemudian lokalnya ini tumbuh kembali. Kita lakukan sambung pucuk di sini. Dan ini juga sangat vigor. Ini perakarannya sudah tembus ya, ini kuat. Lalu bagaimana jika sambung sisip pakai rostok yang besar? Ini sambung sisip pakai rostok yang besar. Ini sudah waktunya untuk dilepaskan grafting tabnya. Jadi kalau nggak dilepaskan, kenapa harus dilepaskan? Apabila tidak dilepaskan, maka ini akan mencekik. Entrasi semakin besar, tapi ini terjepit di sini. Nanti ini di sini bagian ini kecil dan mudah patah karena dia tidak bisa bertumbuh karena terhimpit. Sehingga kita ini harus lepaskan. Sebelum di grounding ini harus dilepas dulu ya. Tanaman siap di grounding. Ini varian Emir. Penampakannya seperti ini. Ya, sudah cukup kuat. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video yang kami buat menginspirasi kawan-kawan untuk semangat menanam anggur di sekitar rumah kita. Tapi yang terpenting, semoga video yang saya buat ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang akan menanam anggur namun ingin membuat bibit sendiri atau biayanya tidak cukup untuk membeli bibit karena masih relatif mahal. Teman-teman bisa melakukannya dengan beberapa metode. Yang pertama adalah sambung pucuk seperti ini ya. Yang kedua, sambung pucuk dengan entres yang cukup besar dan menghidupkan tunas airnya seperti ini, tidak melihat tunas airnya ya. Kemudian yang ketiga, sambung pucuk dengan ditutup rapat tunas batnya seperti ini. Kemudian sambung atau grafting okulasi dengan entres dan rostok yang sama ukuran seperti ini menggunakan grafting tape. Sambung sisip menggunakan grafting tape dan di atasnya parafilm karena entres dan rostok berbeda ukuran. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi serta menambah semangat kawan-kawan untuk menanam anggur di sekitar rumah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.